أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di tempat insyaallah barakatuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama membahas sirah, kajian tentang cerita Nabi ataupun sirah sahabat, kajian tentang sahabat Nabi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Israel, Bani Israel. Kita sudah membahas sejarah bagaimana orang-orang Israel itu kok kelakuannya kayak gitu dari mana. Kita bahas sejarah siapa sih orang-orang Israel. Kita ulang sedikit biar nggak lupa. Orang-orang Yahudi yang sekarang di Israel yang sedang membantai orang Palestina, siapa mereka itu? Jangan ingat. Keturunan siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ulang secara singkat saja. Nabi Yakub itu punya julukan. Julukannya adalah Israel. Julukan Nabi Yakub itu Israel. Apa artinya Israel? Israel itu julukan orang-orang yang suka berjalan malam sambil berzikir. Itu Israel. Isra, dari kata Isra. Isra itu artinya yang suka berjalan malam. Isra Mi'raj, pernah dengar ya? Nah, Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa yang sekarang Baitul Maqdis yang ada kubah emas, kalian lihat. Itu dalamnya ada batu, Pak. Batu tempat Nabi Muhammad berpijak untuk naik ke langit. Itu bukan masjid. Dulunya bukan masjid. Kenapa kok dibangun? Kita kalau lihat di Palestina itu yang sering di gambar-gambar ada kubah emas. Nah itu bukan masjid dulunya. Itu Dome of Rock. Jadi tempat di bawah itu ada batu. Batu tempat Nabi Muhammad mau naik ke langit. Sama Umar bin Khattab suruh bangun bangunan sampingnya. Biar apa? Biar gak ada sembah. Nah sekarang malah jadi gede, sekarang malah jadi masjid. Itu ada namanya batu. Kalau Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di mana? Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Untuk apa yang diperintahkan untuk sholat? Itu Isra Mi'raj. Kalau Israel itu kebiasaan Nabi Yakub, maka dijuluki Israel. Jadi sering berjalan malam sambil berzikir itu Nabi Yakub, maka dijuluki Israel. Nabi Yakub punya 12 anak. Salah satu yang terkenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf salah satu anaknya terkenal. Ada 12 Nabi Yusuf. Dari 12 anak itu mereka hidup di Mesir, beranak pinak loh. Makanya anak-anak Nabi Yusuf, keturunan Nabi Yakub dinamakan dengan Bani Israel. Bani Israel artinya anak-anaknya Israel.
Bani Israel itu artinya apa? Anak-anaknya Israel, artinya anak-anak Yakub. Dan ingat, Yahudi itu bukan apa namanya? Israel itu bukan semua Yahudi. Israel bukan semua Yahudi, tapi Yahudi semua Israel. Maksudnya apa? Bani Israel itu ada 12 suku, Pak. Ada berapa? 12. Salah satunya ada suku Yahudi. Amin. Jadi enggak semua Bani Israel itu Yahudi, enggak. Tapi Yahudi itu termasuk dari bagian Bani Israel. Jadi yang sekarang di Israel itu orang-orang yang Yahudi. Apakah Israel ada orang baik? Ada. Sebagian dari mereka sih ada yang baik. Tapi waktu zaman Persia dulu banyak yang dibantai. Jadi banyak yang sekarang sisanya itu orang-orang yang Yahudi. Yang kelakuannya kalau di Quran itu wah, kita udah pernah cerita tentang kelakuan Bani Israel itu kayak gimana. Banyak minta, banyak mau, tapi gak mau berusaha, itu Bani Israel. Maunya ngerebut toh. Bahkan dikatakan di Quran ada manusia yang dikutuk jadi kera. Itu Bani Israel. Saking banyak maunya, dikutuk jadi apa? Jadi kera. Coba kalau kita pelajari kera itu, gimana sifatnya? Serakah. Dikasih makanan, ambil tangan kanan. Makan lagi, tangan kiri. Makan lagi, kaki kanan. Makan lagi, kaki kiri. Kasih makan lagi, mesti ke badan, rebut-rebut semua. Itu kepek. Itu serakah. Jadi mirip. Makanya dikatakan Quran itu kirodatan khosi. Jadi bahwasanya Bani Israel itu pernah dikutuk jadi monyet. Karena saking serakahnya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gak mau berusaha. Itu Bani Israel. Bahkan ketika awal dulu Nabi Musa ngajak orang-orang Bani Israel untuk masuk ke Palestina, karena dulu mereka disiksa sama Fir'aun di Mesir. Kasihan tuh Allah ngutus Nabi Musa, ayo pergi ke Palestina. Sudah sampai di Palestina, gak mau masuk. Karena apa? Takut ada orang-orang Kanaan. Itu orang-orang asli Palestina, orang yang kuat-kuat, gede-gede. Orang-orang Bani Israel tidak mau masuk, takut takut perang. Itu orang-orang Israel. Sekarang malah mereka mau masuk, maksa masuk, bunuh-bunuh orang, ngaku-ngaku itu tanah mereka. Memang betul, dulunya itu tanah buat mereka, tapi mereka sudah menolak, gak mau. Tapi sekarang malah ngaku-ngaku kalau Palestina itu tanahnya orang Yahudi. Itulah secara singkat tentang siapa sih orang-orang Israel itu. Gak heran kalau sekarang kita melihat mereka sampai tega membunuh anak-anak, membunuh wanita, itu gak heran. Bahkan dulu Nabi aja dibunuh, Pak. Nabi mereka yang diutus buat mereka, kok gak serang sama mereka, dibunuh. Salah satu yang mau dibunuh siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu mau dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Untungnya diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Jadi sampai sekarang Nabi Isa itu belum meninggal, masih hidup. Salah satu Nabi yang masih hidup itu Nabi Isa. Kapan turunnya nanti ketika sudah kiamat? Ngapain? Bunuh Dajjal. Nah, tugas Nabi Isa itu satu nanti, bunuh Dajjal. Dajjal itu gak ada yang bisa ngelawan, Pak. Gak bisa kita mau sok-sokan, saya bisa melawan Dajjal itu. Percuma, gak ada. Nabi Isa yang bisa. Dan wallahu alam kita di sini kita bisa ngomong, wah saya bisa tahan dari godaan Dajjal. Belum tentu. Karena godaan Dajjal sangat kuat. Kalau ada yang nggak mau ikut, dibunuh. Sudah dibunuh, hidupin lagi. Otomatis akan beriman. Kecuali orang-orang yang sudah hafal Al-Kahfi. Hafal Al-Kahfi. Bukan semua, tapi berat semua. Ayat 1 sampai 10, ayat 101 sampai 110. Jadi ada 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, ayat 20. Siap-siap dihafalkan. Karena kita nggak tahu kapan Dajjal turunkan. Dan kita jangan bermimpi, wah saya mau ngumpet kamar mandi gak bakal Dajjal ketemu, enggak. Kan gitu. Dajjal itu dikatakan dalam hadis itu bisa mengelilingi dunia itu dalam
waktu sehari bisa 4 kali malah. Saking overpowernya Dajjal. Bisa hidupin orang mati, bisa semua sihir penguasa itu udah Dajjal. Jadi jangan berpikir kita saya bisa ngumpet, antel, gak mungkin dia ke tangan emas kan? Wallahualam juga. Gitu nih. Jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tokoh seorang sahabat Nabi yang bisa dibilang dulunya sebelum dia masuk Islam dia ini sangat jahat, bahkan masuk dalam daftar buron. Jadi kalau sekarang ada buronan hukuman mati itu dulu udah ada. Dia ini nomor 1 orang paling buron sama Rasulullah. Kalau ketemu dia halal darahnya bunuh. Tapi siapa sangka dia malah menjadi sahabat Nabi dan dijamin masuk surga. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Sebelum kita membahas tentang Ikrimah, siapa namanya? Ikrimah bin Abi Jahal. Kita akan membahas bapaknya dulu. Bapaknya siapa? Abi Jahal, Abu Jahal. Siapa yang kata Abu Jahal kan? Musuhnya Rasulullah, ketuanya Mekah, pemimpin orang-orang kafir Quraisy di Mekah, orang yang paling musuh Rasulullah di Mekah. Itu Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah sebelum masuk Islam patuhnya minta sama Abu Jahal, suruh ngapain pun mau. Abu Jahal musuh Rasulullah, Ikrimah musuh Rasulullah. Jadi Ikrimah dulunya itu sebelum dia masuk Islam memusuhi Rasulullah, ikut-ikutan bapaknya Abu Jahal, pemimpin. Abu Jahal punya nama asli namanya Amr bin Hisham. Kenapa kok dapat julukan Abu Jahal? Apa sih artinya Abu Jahal itu? Jahal artinya apa jahal? Jahil. Bodoh. Abu Jahal artinya itu bapak kebodohan. Kenapa oleh karena bapak kebodohan? Karena Abu Jahal pernah ditanya sama Abu Sufyan, Abu Jahal, Amr bin Hisham, kenapa kok kamu nggak mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa kamu nggak ikutin Muhammad? Apa jawabannya? Saya itu tahu kalau ajaran yang dibawa Muhammad itu betul, benar adanya Islam. Tapi saya nggak mau ikut. Karena apa? Karena saya ini pemimpin orang Mekah. Dan dulunya, ini ada apa istilahnya gengsi, sama kayak paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Itu kan kenapa nggak masuk Islam? Karena gengsi. Karena mereka itu pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Kalau masuk Islam otomatis bawahnya pasti masuk semua. Dan itulah yang terjadi pada Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini gak mau masuk Islam bukan karena dia nggak tahu, tapi karena gengsi. Jadi udah tahu kalau Islam itu agama yang betul, agama yang benar di bawah Nabi Muhammad itu betul. Dan Amr bin Hisham Abu Jahal tahu itu tentang itu, tapi dia tetap gak mau masuk Islam. Makanya dinamakan dengan Abu Jahal. Jadi orang yang sudah dengar tentang Islam, dia tahu kalau itu kebaikan, dia itu tahu kalau itu kebenaran, tapi tetap gak mau masuk Islam. Makanya dinamakan Abu Jahal, bapak kebodohan. Gimana gak bodoh, orang udah tahu kebenaran, udah tahu itu betul, dan dia pun tahu kalau itu benar, tapi tetap gak mau masuk Islam. Itu Abu Jahal. Dan dia juga punya julukan itu Fir'aun. Dia punya julukan Fir'aun umat ini. Maksudnya apa? Dia itu punya julukan Fir'aun umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Saking kelakuannya itu, Masya Allah, hampir kayak Fir'aun.
Firaun itu kan julukan untuk pemimpin Mesir. Kalau kita pernah melihat YouTube itu ada jasad Firaun yang diawetkan. Nah, itulah Firaun. Sampai dia tenggelam ketika ngejar Nabi Musa dan Bani Israel itu di tengah laut. Nah, itu Firaun. Dan Abu Jahal punya julukan itu, Firaun. Saking kelakuannya ketika sebelum dia mati, sampai membunuh Rasulullah, mengusir Rasulullah, semua dilakukan itu sampai dijuluki dengan Fir'aun. Itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini salah satu pemimpin Mekah. Jadi memang ada pemimpin Mekah itu ada Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, itu pemimpin Mekah. Abu Bakar salah satu dari orang-orang tokoh-tokoh Mekah sebelum Muslim. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, Abu Jahal. Dia ini bisa dibilang rajanya. Jadi semua orang tuh patuh dengan Abu Jahal. Jadi kalau zaman sekarang ada yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau ikut, ya bisa dibilang dia Abu Jahal kedua, keturunan dari Abu Jahal. Sudah tahu ini baik, sudah tahu ini benar, sudah tahu ini Islam paling benar, sudah tahu ke masjid itu bagus, sudah tahu apalagi pengajian itu bagus, sudah tahu belajar ngaji itu bagus, tapi masih nggak mau. Itu Abu Jahal kedua itu. Abu Jahal ingat, Abu Jahal itu bukan nggak tahu kalau Islam itu betul. Dia tahu agama paling benar itu Islam, tapi gengsi, Pak. Masa sih saya ketua dari Mekah, raja Mekah tunduk sama namanya Muhammad? Gak mungkin. Kayak gitu tuh. Sama nih, kalau zaman sekarang ada yang sudah dikasih tahu ini tuh kebenaran, Islam itu kebenaran, ngaji itu baik loh, masjid itu baik loh, ini baik, tapi masih nggak mau. Tuh Abu Jahal kedua, keturunan dari Abu Jahal. Seperti itu. Abu Jahal ini tewas, mati. Kapan? Ketika perang Badar. Jadi di Islam ada beberapa perang. Perang yang pertama apa? Perang Badar. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam. Nah, disitulah baru perang pertama Abu Jahal yang katanya ganas itu mati, tewas. Dan yang bunuh itu anak muda, Pak. Ada 2 anak muda, nebas kakinya, dia jatuh dipenggal sama namanya Abdullah bin Mas'ud, penggal kepalanya. Itu Abu Jahal. Dan ketika Ikrimah anaknya itu lihat bagaimana bapaknya tewas, udah di kakinya disabet, akhirnya kepalanya dipenggal. Sampai saking takutnya dia sama Islam, Ikrimah pulang lari, gak sempat bawa jasad bapaknya itu, ditinggalin di situ. Nah, setelah itulah Ikrimah sampai benar-benar bapaknya udah tewas, dibunuh sama orang-orang Muslim, makin benci lah dia, makin benci dengan Islam. Sampai semua perang dia ikut, Pak. Jadi perang Uhud yang di gunung itu, perang Khandaq, dia ikut semua. Untuk ngapain? Untuk bunuh Rasulullah. Saking bencinya sebelum dia masuk Islam. Jadi apa istilahnya? Sebelum dia masuk Islam itu benar-benar sampai jadi buron. Jadi ada beberapa orang yang sama Rasul itu dikatakan halal darahnya. Kalau kalian ketemu orang-orang ini halal darahnya, bunuh aja. Dan buron pertama namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Itu topnya. Buron nomor 1 yang wajib dibunuh itu Ikrimah. Nah, yang masuk nomor 1 dibunuh. Dan ada yang lain seperti Hindun. Nah, dia pernah tahu Hindun? Apa Hindun? Hindun itu orang cewek, akhwat yang memakan jantungnya Hamzah. Hamzah itu siapa? Paman Nabi Muhammad. Ada Hindun. Dan ada juga yang buron itu yang wajib dibunuh, ada namanya Wahsy. Wahsy apa namanya Wahsy? Wahsy itu yang nombak, yang bunuh Hamzah. Ada 2, yang bunuh Hamzah kena semua, yang nombak kena, yang makan jantungnya Hamzah itu Hindun cewek.
Jadi itu buron juga. Di dulu sudah ada buron Pak, buron-buronan Islam yang wajib dibunuh. Tapi ternyata semuanya, tiga-tiganya itu yang buron masuk Islam. Kalau si Hindu ini masuk Islam terpaksa, karena kalau masuk Islam dibunuh. Oke lah masuk Islam dia, walaupun nggak suka. Wahsi juga. Kalau Ikrimah dia kan memang ingin masuk Islam. Lanjut, kita akan cerita tentang bagaimana kisah Ikrimah ini masuk Islam. Jadi keislaman Ikrimah itu terjadi ketika Fathu Makkah. Dia masih belum tahu tentang Fathu Makkah, padahal Fathu Makkah ini sangat penting. Salah satu kejadian luar biasa dalam Islam itu namanya Fathu Makkah. Kalau kita ingat, Rasulullah itu lahir di mana? Di Mekah. Lahir di Mekah. Lalu ketika sudah jadi Nabi, Rasulullah hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kenapa hijrah? Kenapa berpindah dari Mekah ke Madinah? Disiksa. Karena banyak umat muslim di situ disiksa, dihabisi, sedangkan mereka nggak bisa beribadah dengan tenang. Makanya dari Mekah pindahlah ke Madinah. Nah, sudah di Madinah, sedangkan Mekah ini ada Ka'bah, kiblatnya orang-orang muslim. Gak mungkin dong Muhammad selamanya di Madinah, gak mungkin. Bagaimanapun juga harus balik kemana? Ke Mekah. Sedangkan Mekah ini sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di Mekah itu dulu di Ka'bahnya sampingnya itu berhala semua. Sekarang kita mungkin luas ya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dulu itu sampingnya berhala semua, disembah semua situ. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad harus balik ke Mekah. Tapi gimana ini balik ke Mekah caranya? Sedangkan Mekah dikuasai dengan orang-orang kafir. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya itu masuk ke Mekah, diam-diam, nggak mau perang. Dan Nabi Muhammad mengatakan di sini ada 10 orang buron. Kalau kalian ketemu dia di Mekah, bunuh aja. Tapi selain mereka jangan dibunuh. Kalau mereka nggak nyerang. Tapi kalau ketemu 10 orang ini habisi. Dan nomor 1 siapa tadi? Ikrimah. Nah, tapi ternyata ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah lagi, jadi orang-orang kafir itu udah chaos, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah merasa wah ini udah Islam hebat banget nih, kita nggak bisa menang. Banyak orang-orang kafir Mekah itu yang lari, pindah, termasuk Ikrimah. Dia lari kemana? Ke Yaman, naik kapal. Jadi setelah lari ke Yaman, ternyata istrinya Ikrimah itu masuk Islam. Saking takutnya dia masih di Mekah, masuk Islam akhirnya. Dan dia tahu mengetahui bahwasanya suaminya Ikrimah tadi jadi buron, makin takut dia. Dia ngomong ke Rasulullah, minta keringanan. Saya janji saya akan bawa Ikrimah ini ke hadapan engkau, tapi asal dimaafkan. Bahkan buron, siapa yang takut coba? Buron nomor 1. Jadi kalau ketemu pasti dibunuh. Nah, istrinya takut. Janji ke Rasulullah, saya akan bawa Ikrimah ke hadapan engkau, tapi tolong dimaafkan. Ya Rasulullah, iya aja. Dan benar, sama istrinya Ikrimah dijemput ke Yaman. Setelah sampai dibawa ke Mekah, akhirnya Ikrimah masuk Islam. Itu Ikrimah. Jadi yang dari awalnya buron, nomor 1 orang paling dicari di Mekah sama orang-orang Islam, akhirnya masuk Islam. Jadi walaupun bapaknya pun Abu Jahal, jadi anaknya belum tentu. Mau bapaknya seburuk apapun itu, anaknya belum tentu. Dan kebalikan juga, mau anaknya seburuk apapun, bapaknya belum tentu buruk. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu nabi, orang pertama, tapi anaknya bunuh-bunuhan, Qabil dan Habil. Kan Qabil dan Habil anaknya Nabi Adam dua-duanya, tapi saling membunuh. Padahal bapaknya baik, nabi.
Ada juga Nabi Nuh, punya anak yang membangkang. Bahkan ketika terjadi tsunami, anaknya gak mau ikut. Bahkan anak Nabi Nuh tewas dalam tsunami, tenggelam, gak mau ikut Nabi Nuh. Padahal bapaknya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut itu mana siapa? Nabinya siapa? Kaum Sodom. Kalau zaman sekarang itu kaum Sodom ada nggak? Ada. LGBT. Itu dulu punya Nabi Lut. Nabi Lut diutus untuk kaum Sodom, untuk LGBT. Tapi malahan istrinya sendiri ikut LGBT. Bayangin. Gimana coba Nabi Lut perasaannya? Nabi Lut diutus untuk kaum LGBT, untuk kaum Sodom itu, malah istrinya sendiri ikut-ikutan kaum Sodom. Jadi mau sebaik apapun orang tuanya ataupun suaminya, belum tentu istrinya ataupun anaknya baik. Dan juga kebalikannya, kalau Ikrimah itu bapaknya Abu Jahal, tapi belum tentu anaknya buruk. Buktinya Ikrimah pun bisa masuk Islam. Kita akan ambil hikmah dari bagaimana kisah Ikrimah dalam masuk Islam. Jadi setelah Ikrimah masuk Islam ini, Pak, banyak peperangan yang diikuti Ikrimah sampai akhirnya beliau ini wafat dalam perang namanya perang Yarmuk. Dia wafat, tewas itu beli syahid, jadi masuk surga. Syahid itu artinya masuk surga, langsung masuk surga. Jadi walaupun dia masuk Islamnya bisa dibilang telat, kan telat juga, tapi dari zaman yang benar-benar dia buruk, dia buron, dia apa istilahnya berdosa banget sama Rasulullah sampai ingin bunuh Rasulullah, tapi bisa syahid, bisa masuk surga. Itu menandakan bahwa Islam itu tidak memandang bagaimana masa lalu seseorang. Mau bagaimanapun dia sebelumnya, mau bagaimanapun dia dulunya, mau seberapapun maksiat dulunya, tapi kalau sudah masuk Islam ya sudah, hilang semua dosa-dosa yang kemarin. Contoh siapa? Ikrimah ini. Jadi dia dulunya sudah kayak gitu kelakuannya, dia sudah ingin bunuh Rasulullah, dia sudah ingin membunuh keluarga Rasulullah, tapi akhirnya apa? Masuk Islam, dan akhirnya syahid, masuk surga. Jadi mau seberapapun besar dosa kita sebelumnya, tapi kalau kita sudah masuk Islam, hilang semua dosanya. Begitu. Jadi ada juga beberapa sahabat yang dulunya itu bisa dibilang masuk Islam telat, tapi malah dapat kemuliaan yang sangat besar. Salah satu contohnya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az, itu masuk Islam umur 31 tahun, wafat umur 37 tahun. Jadi dia beribadah berapa tahun? 6 tahun taktil, 6 tahun loh itu. Tapi ketika wafat, ketika dia meninggal, 70.000 malaikat ikut menyolati Sa'ad bin Mu'az. Ayo, buat dibagi masnya. Lanjutkan. Sa'ad bin Mu'az, itu salah satu sahabat yang Islamnya umur 31 tahun dan wafat umur 37 tahun. Berarti dia beribadah cuma 6 tahun. Tapi ketika dia wafat, 70.000 malaikat ikut turun menyolati dia. Bahkan ketika jasadnya diangkat sama para sahabat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kok jasadnya saat ini enteng banget, benar-benar gak terasa." Rasulullah menjawab, "Bagaimana gak enteng? Orang 70.000 malaikat ikut bantu, pantasan enteng." Tapi yang bikin kita bingung, takjub itu 6 tahun dia beribadah, tapi bisa kayak gitu. Itu gimana tuh? Padahal masuk Islamnya telat, wafatnya cepat. 6 tahun ibadah, berarti kan dia bisa dibilang 6 tahun, 6 kali Ramadan, 6 kali Idul Fitri, ya kan?
Nah, kita udah beberapa kali Ramadan, kita beberapa kali sholat, bertahun-tahun nggak sholat, jadi masih belum bisa menandingi apa istilahnya ibadahnya sahabat yang cuma 6 tahun. Bayangin, dia wafatnya itu sampai 70.000 malaikat ikut menyolati. Nah, kalau kita sholat ini berapa nyolati kita? Padahal kalau dalam Islam itu kalau sampai 40 lebih atau 100 itu dosa orang yang disolati mayatnya terhapuskan. Jadi, itulah salah satu sahabat yang masuk Islamnya telat, tapi dapat kemuliaan sangat tinggi. Jadi dalam Islam itu nggak ada kata telat. Nggak ada dia bilang, wah saya belajar Islam telat. Nggak ada. Yang penting setelahnya. Saat cuma 6 tahun loh belajar Islam. Dia benar-benar dapat kemuliaan sehingga masuk surga. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar Islam. Jadi masih ada waktu, benar-benar masih ada waktu. Mau kapan pun kita belajar, nah, yang penting kita tetap belajar Islam sampai akhirat. Saya belum bisa ngaji, ya sekarang. Kapan lagi? Saya belum bisa sholat, ya sekarang. Kapan lagi? Masa mau sampai kita wafat kita nggak mau belajar? Kan enggak. Kita belum bisa ya belajar. Masa kita mau terima aja, oh saya belum bisa sholat, saya malu lah. Nah, enggak. Sahabat-sahabat dulu kan masuknya gitu telat-telat. Tapi kalau mereka malu, enggak. Tetap belajar. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Yang sering dengar ini, Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang masuk Islamnya telat. Dia masuk Islam beberapa tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tapi dia termasuk salah satu sahabat paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Bisa dibilang dia paling banyak hafal hadis. Itu Abu Hurairah. Padahal dia masuk Islam telat. Jadi walaupun telat masuk Islam, telat belajar Islam, kita yang sekarang masih baru-baru sadar untuk belajar agama, untuk belajar sholat, untuk belajar ngaji, untuk belajar ilmu agama, itu belum dikatakan telat, Pak. Belum. Sampai kita akhir hayat kita tetap harus belajar agama. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki ngaji kita perbaiki sholat kita. Itu kewajiban. Di walaupun kita baru belajar sekarang pun ya nggak masalah. Daripada enggak sama sekali ya, lebih bahaya itu. Maksudnya kita mau sampai kapan sholat kita salah? Mau sampai kapan sholat kita salah? Mau sampai kapan kita nggak bisa ngaji Quran? Mau sampai kapan kita puasa kita salah? Kan itu yang rugi dalam Islam. Padahal sekarang itu pengajian udah banyak, tutorial YouTube udah banyak. Jadi kalau kita mau belajar sholat pun lihat di YouTube tidak bisa. Kita mau belajar wudhu pun lihat YouTube udah bisa. Kita mau belajar ngaji pun lihat YouTube sudah bisa. Itu tergantung kita mau belajar atau tidak. Setidaknya kalau kita ditanya di akhirat, buat apa dikasih mulut, buat apa dikasih badan yang lengkap, kita bisa jawab, buat belajar agama ya Allah. Kita belajar baca Quran, kita belajar sholat, walaupun sampai akhir aja belum lancar pun nggak masalah. Yang penting kita punya keinginan untuk belajar. Daripada enggak sama sekali dipakai. Karena ada orang yang bisu, ada orang nggak punya kaki pun tetap sholat. Ada yang nggak bisa ngomong pun tetap bisa ngaji. Ada yang bisa ngelihat pun tetap bisa ngaji. Nah, yang kita yang benar-benar sempurna ini, kita yang lengkap ini, kok masih bisa nggak bisa sholat, kok masih nggak bisa ngaji? Nah, itu kan dipertanyakan, ada apa ini? Ada yang salah nggak sama kita ini? Karena orang-orang yang nggak punya kaki pun bisa sholat. Pernah lihat video ke orang sholat pakai satu kaki? Itu ada. Sholat pakai satu kaki. Ada orang bisu ngaji, ada. Ada orang buta ngaji, ada. Nah, kita yang kaki lengkap, kenapa masih nggak sholat? Kita yang mulut bisa ngomong, kenapa nggak ngaji? Kita yang bisa melihat, kenapa nggak kita melihat Al-Quran? Nah, kita ditanyakan, ada apa ya? Jangan-jangan malah kita yang dimaksud di Quran itu ada dimaksud dengan orang-orang bisa melihat tapi nggak dipakai. Dia punya mata nggak dipakai,
punya telinga nggak dipakai, punya tangan nggak dipakai. Itu siapa yang dimaksud itu? Kita yang bisa melihat tapi nggak dipakai untuk melihat yang baik. Kita yang bisa berbicara tapi nggak berbicara yang baik. Kita yang bisa berbicara tapi nggak digunakan untuk membaca Al-Quran. Kita yang bisa mendengar tidak digunakan untuk mendengar yang baik. Itu yang dimaksud di Quran, yang dia punya mata nggak dipakai matanya, dia punya tangan nggak dipakai tangannya, dia punya mulut nggak dipakai mulutnya. Dia seperti itu. Selanjutnya tentang hikmah tentang Ikrimah ini. Kalau kita bahas Ikrimah, yang dia sebelum masuk Islam pernah bunuh orang, dia pernah membunuh orang-orang Islam, tapi akhirnya masuk Islam dan dihapus semua dosanya. Ini sama kayak kisah tentang seorang yang membunuh 99 orang. Nah, ini sudah sering kita dengar bahwasanya ada orang yang sudah pernah membunuh 99 manusia. Dia nanya ke satu kiai, bagaimana hukumnya? Saya bisa tobat kayak ini? Dijawab sama dia, nggak bisa. Dibunuh dia segenap 100. Terus dia nanya lagi ke orang ulama lagi, saya bisa tobat kayak ini? Jawab, bisa. Silakan kamu hijrah. Nah, ketika hijrah, dia wafat tengah jalan, akhirnya masuk Islam, masuk surga. Jadi mau seberapapun maksiat kita dulu, mau sebesar apapun, asal kita taubat, itu pasti dimaafkan. Jadi mau sebesar apapun kita, kalau zaman sekarang ada yang bunuh sampai 100 orang, nggak ada. Zaman sekarang ada yang kejahatan kayak Ikrimah sampai bunuh gitu, kan nggak ada. Kan nggak ada. Zaman sekarang orang-orang yang sampai dia bunuh Islam, bunuh orang-orang Islam, terus bunuh nabinya, kan nggak ada. Ikrimah aja yang buruan sama Rasulullah masuk Islam surga, masa kita enggak? Masa kita mau tobat? Dalam hadis dikatakan, lau balaghat dzunubuka 'ala as-sama, bahwa saya walaupun dosamu, ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis langsung dari Allah. Hadis itu ada dua hadis. Hadis namanya ada hadis qudsi yang langsung dari Allah, dan hadis Nabi Muhammad. Hadis qudsi langsung dari Allah dikatakan, lau balaghat dzunubuka 'ala as-sama, walaupun dosamu itu melambung tinggi sampai langit. Jadi dosa kita itu penuh, Pak. Kita merasa dosa kita penuh sampai langit. Jadi tanah, bumi sampai ke langit, kita merasa dosa kita penuh. Banyak banget dosa kita. Kalau mau datang ke Allah, minta tobat, minta diampuni dosanya, akan diampuni. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau tobat. Jadi ampunan Allah itu ada, tapi banyak yang nggak mau tobat karena merasa wah nanggung katanya. Sekalian lah dosanya, tobatnya nanti udah meninggal, nggak jadi tobat. Selagi bisa. Jadi apa istilahnya, rumus tobat itu bukan nanti dikumpulin banyak tobat, enggak. Setelah maksiat langsung tobat. Setelah maksiat tobat gitu, bukan maksiat nanti ya nanggung katanya. Puasin dulu maksiat baru tobat, dia kan masih hidup. Kalau mati kan yang mana? Di maksiat tobat. Nah, itu rumusnya gitu. Karena manusia memang nggak terhindar dari maksiat itu, enggak. Kullu bani Adam khata'. Jadi semua manusia itu pasti akan tergelincir dalam maksiat itu pasti. Tapi yang menjadi masalah bagaimana dia mau tobat, bagaimana dia mau minta ampun kepada Allah. Maksiat itu pasti, Pak. Tapi yang penting bagaimana kita tobat. Jadi seperti itu. Jadi itulah kisah tentang salah satu sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya bagaimanapun bapaknya Abu Jahal ini, itu tidak menentukan bagaimana kehidupan anak-anaknya. Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi jangan sampai kita malah mikirkan ada orang bapaknya ini pemaling, anaknya itu misalkan wah ini anaknya bisa dimaling juga, ya belum tentu. Banyak kok yang bapak yang maling anaknya jadi ustaz, ada juga. Jadi belum tentu walaupun bapaknya buruk anaknya buruk. Belum tentu juga yang bapaknya baik anaknya baik. Jadi itu semua yang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjadi hikmah bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana kita bisa bertobat kepada Allah. Kita jadikan Ikrimah ini contoh teladan kita, bahwasanya tidak semua orang yang dulunya sering maksiat, tidak semua orang yang dulunya suka berbuat jahat berakhir dengan di neraka jahat. Ada juga yang dulunya maksiat, ada juga orang dulunya yang sering berbuat jahat sampai jadi buron pun bisa berkesempatan untuk masuk surga. Ini kita mau tobat atau tidak? Memang betul, nanti semua manusia pasti dihapuskan dulu dosanya. Masuk neraka dulu itu memang betul, karena kita sudah berbuat dosa di dunia. Ketika di akhirat nanti kita neraka dulu, memang betul, Pak. Tapi pertanyaan, berapa lama kita di neraka? Gitu kan? Kalau di neraka itu di akhirat, satu hari di akhirat, berapa tahun di dunia? Bayangin, ngapain coba? Darahnya sangat jauh. Jadi kalau ditanya, oh oke lah nanti gampang lah, pasti kan semua umat muslim masuk surga, gak apa-apa lah, mau maksiat dulu ya. Ya silahkan, mau kuat berapa lama di neraka itu kan? Sedangkan neraka itu benar-benar, wah ngeri. Kalau kita dengan cerita, kalau kita dengan cerita, itu baru cerita, Pak. Belum aslinya. Rasulullah aja yang pernah diperlihatkan tentang sisa neraka nangis. Rasulullah nangis, Pak. Itu orang yang sudah maksum, yang pasti surga, nangis melihat siksa neraka. Ada satu malaikat yang gak pernah ketawa, senyum pun gak pernah. Itu malaikat penjaga neraka. Sedangkan manusia ini yang dengan PD-nya dia meremehkan neraka. Oh santai lah, nanti mau surga, mau neraka paling dibakar doang kan. Dibakar doang katanya. Setan aja yang terbuat dari api dibakar sakit tuh. Ya kita mau dari tanah, mau diapain tuh? Jarak dari apa istilahnya ujung atas neraka sampai dasarnya itu bisa bertahun-tahun. Pernah ada mengangkat nyemplungin kerikil, itu sampainya bertahun-tahun sampai ke ujung neraka. Bayangin kayak apa neraka itu. Kalau kita mau melihat, misalnya ada buku anak-anak itu ya, buku anak-anak yang menggambarkan tentang neraka itu belum sesuai. Ada yang digambarkan di setelika badannya. Dalam Al-Quran dikatakan badan lahum juludan. Ada salah satu neraka yang sangat pedih. Itu manusia dikuliti hidup-hidup sampai benar-benar kulitnya habis, terus tumbuhin lagi kulitnya, dikulitin lagi, tumbuhin lagi, kulitin lagi, tumbuhin lagi. Gimana coba? Sampai kapan? Sampai habis dosanya. Kalau orang kafir gimana? Khalidina fiha, kekal dalamnya. Gimana coba? Mau berapa kali kita dikulitin di neraka nanti? Kan enak. Mendingan langsung surga langsung kan enak gitu ya. Jadi sebelum kita apa istilahnya terlambat kepada masuk neraka, mending kita segera untuk bertobat. Dimaafkan, gak ada yang sama Allah itu gak dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saya bisa sampaikan tentang kajian sirah sahabat kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua, bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah subhanahu ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.